Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ufriati Hasanah. Izinkan saya untuk memaparkan tentang best practice praktik baik yang sudah saya lakukan dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan juga dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Praktik baik ini saya lakukan di SMA Agama Depok Yogyakarta, di Jalan Avandi Melica nomor 5, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, dengan lingkup pendidikan SMA. Dan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi serta kemampuan literasi sains dan HOTS peserta didik melalui pendekatan saintifik dengan model problem-based learning dalam kegiatan pembelajaran materi faktor luas permukaan yang mempengaruhi laju reaksi. Praktik baik ini saya lakukan pada tanggal 24 November 2022. Latar belakang masalah dari praktek pembelajaran materi ini yaitu yang pertama, motivasi dan antusias peserta didik masih kurang pada kegiatan pembelajaran materi ini. Yang kedua, pembelajaran masih monoton dan juga berpusat pada guru, belum melibatkan peserta didik untuk aktif sehingga peserta didik kesulitan untuk memahami materi ini. Dan yang ketiga, modal dan metode pembelajaran yang saya gunakan masih belum tepat dengan karakteristik peserta didik dan juga materi. Yang keempat, kemampuan literasi sains dan HOTS peserta didik masih kurang. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat memotivasi saya ataupun rekan guru lain untuk meningkatkan kompetensinya. Pembelajaran yang selama ini saya lakukan belum melibatkan peserta didik dalam menemukan konsep sendiri secara optimal. Padahal pembelajaran materi ini lebih optimal dengan melibatkan peserta didik secara langsung untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi laju reaksi melalui kegiatan pembelajaran bermakna yaitu praktikum atau percobaan. Dengan melakukan percobaan secara langsung, peserta didik akan menemukan dan mengkonstruksi sendiri konsep yang dipelajari sehingga peserta didik akan mudah memahami materi. Peran dan tanggung jawab saya sebagai guru dalam praktik ini adalah mendesain pembelajaran agar berjalan secara efektif, menggunakan model, metode, dan media yang tepat dan inovatif, agar motivasi belajar peserta didik meningkat, tujuan pembelajaran tercapai, kemampuan literasi, dan HOTS peserta didik meningkat. Sebelum dilaksanakan pembelajaran, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang muncul ketika pembelajaran materi ini. Yang kedua, mengeksplorasi penyebab masalah, menganalisis akar penyebab masalah, menentukan masalah yang terpilih, lalu mengeksplorasi alternatif solusi, menentukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian saya membuat rencana aksi, membuat rencana evaluasi, melaksanakan rencana aksi dan rencana evaluasi, dan yang terakhir merefleksi akhir dan juga rencana tindak lanjutnya. Tantangan yang dihadapi oleh guru untuk mencapai tujuan keterlaksanaan pada praktik ini yang pertama, tantangan persepsi awal peserta didik yang merasa mempelajari kimia itu sulit dan tidak memberikan manfaat besar untuk masa depannya. Yang kedua, tantangan guru memilih model dan metode pembelajaran yang tepat dengan karakteristik peserta didik dan juga materi. Yang ketiga, guru membutuhkan waktu yang ekstra untuk mempersiapkan rencana pembelajaran. Yang keempat, belum terbiasanya peserta didik untuk memecahkan masalah dengan merancang percobaan sendiri, melakukan literasi sains sendiri, menganalisis percobaan dengan rancangan sendiri karena selama ini guru menggunakan metode ceramah. Yang kelima, belum terbiasanya peserta didik melakukan presentasi hasil kerja di depan kelas sehingga terdapat beberapa peserta didik yang masih kurang percaya diri. Dan yang keenam, sarana dan prasarana di laboratorium yang masih terbatas. Dari tantangan yang muncul, guru perlu mengeksplorasi apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensinya dalam merancang pembelajaran dengan baik. Pemilihan model, metode, media yang tepat, bagaimana menciptakan suasana belajar dengan menyenangkan, bagaimana pembelajaran diarahkan ke proses berpikir tingkat tinggi, penerapan kontekstual dan kebermaknaan pada pembelajaran, dan memanfaatkan alat dan bahan yang ada di sekitar untuk melakukan praktikum. Nah, subjek yang terlibat dari tahapan identifikasi masalah hingga melakukan rencana aksi yaitu yang pertama, dosen pembimbing PPG UNY, beberapa pakar, guru pamong, pengawas sekolah, kepala sekolah, rekan guru, rekan sejawat mahasiswa PPG, peserta didik kelas 11 MIPA di SMA Agama Depok Yogyakarta, dan juga Wakasarpras di SMA Agama Depok Yogyakarta.
Untuk aksi, langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi tantangan ini antara lain yang pertama, menganalisis alternatif solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Berdasarkan hasil mengkaji literatur, wawancara dengan guru, pengawas, kepala sekolah, guru pamong, dan juga beberapa pakar, terdapat beberapa alternatif solusi yang bisa digunakan untuk menangani masalah kurangnya motivasi belajar dan rendahnya kemampuan literasi sains dan HUTS peserta didik, yaitu penggunaan model yang tepat dengan kegiatan pembelajaran yang diarahkan pada berpikir tingkat tinggi, menggunakan pendekatan saintifik, dilengkapi LKPD, bahan ajar, dan media pembelajaran yang tepat. Dari alternatif solusi tersebut, saya menentukan solusi yang digunakan, yaitu menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan sintaks diarahkan pada kegiatan literasi, sains, dan HTS. Untuk pelaksanaan aksi yang telah dilakukan, yang pertama, mengikuti pengantar praktik persiapan PPL aksi melalui Vicon Kimit dengan dosen pembimbing PPL dan guru pamong, menyiapkan perangkat pembelajaran yang digunakan dalam aksi, kemudian diunggah di LMS, di mana perangkat tersebut terdiri dari RPP, bahan ajar modul yang disesuaikan dengan pembelajaran, LKPD berbasis model problem-based learning, instrumen penilaian, dan juga media pembelajaran. Kemudian membentuk dan berkoordinasi dengan tim syuting, menyiapkan perangkat yang dibutuhkan baik dalam perekaman dan pelaksanaan aksi, menyiapkan link Google Meet untuk sit-in dosen dan guru pamong, menyiapkan alat dan bahan percobaan untuk praktikum, melakukan PPL sesuai dengan apa yang direncanakan, yaitu sintaks pada model pembelajaran model problem-based learning, mengevaluasi pelaksanaan PPL, menganalisis hasil belajar peserta didik selama PPL, mengedit video pembelajaran, dan mempresentasikan hasil evaluasi PPL. Lalu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan praktik ini adalah yang pertama saya sendiri sebagai guru, peserta didik kelas 11 MIPA SMA Agama Depok Yogyakarta, dosen pembimbing, guru pamong, rekan guru sebagai observer dan perekam. Kami saling berkoordinasi dengan baik dari kegiatan perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan PPL, baik dari perencanaan hingga evaluasinya. Sumber daya dan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan praktik ini adalah ruang laboratorium, alat dan bahan praktikum yang tepat, LCD, proyektor, laptop untuk menampilkan media pembelajaran dan juga sit-in, handphone untuk merekam video pelaksanaan praktik, aplikasi editing, dan jaringan internet yang stabil. Dari pelaksanaan aksi tersebut terdapat beberapa dampak baik pada praktik baik ini. Yang pertama, hasil penerapan model PBL pada materi ini dengan bantuan LKPD, bahan ajar, media pembelajaran mendapatkan hasil yang efektif. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan nilai motivasi dan hasil belajar peserta didik. Motivasi peserta didik meningkat dari awal dan akhir pembelajaran. Hal ini ditandai dengan adanya kenaikan nilai motivasi awal dan akhir pembelajaran yang diukur melalui angket motivasi belajar, di mana perubahan nilai motivasi awal dan akhir peserta didik ditandai dengan nilai motivasi awal sebesar 77,78 berubah menjadi 95,83. Hasil belajar peserta didik juga mengalami peningkatan, ditandai dengan adanya kenaikan nilai hasil belajar dan persentase tingkat ketuntasan dari pretest dan juga posttest. Perubahan tingkat ketuntasan pretest dan posttest peserta didik ketika pretest mendapatkan persentase ketuntasan dalam satu kelas 41,6%, setelah melaksanakan pembelajaran, dan posttest persentase ketuntasannya naik menjadi 83,3%. Yang keempat, peserta didik juga terlibat aktif dalam pembelajaran dengan model PBL dengan urutan sintaks, orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, dan menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam pelaksanaan aksi ini terdapat penilaian sikap yang diukur, yaitu sikap jujur dan juga gotong royongnya. Berikut sebaran persentase kategori penilaian sikap jujur dalam satu kelas. Berdasarkan diagram yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh peserta didik memiliki sikap jujur dengan sangat baik yang ditandai dengan tidak ada yang mengubah data atau mengambil data hasil percobaan dari kelompok ini. Sedangkan grafik sebaran kategori sikap gotong royong dapat dilihat pada diagram berikut ini.
Nah, peserta didik saling bekerja sama dan bergotong royong dengan kategori baik sebanyak 17%, ditandai dengan cukup berpartisipasi aktif dalam bekerja sama berkelompok. Sedangkan kategori sangat baik sebanyak 83% dalam kegiatan berkelompok untuk memecahkan masalah yang muncul pada materi ini. Lalu selain penilaian sikap, terdapat penilaian keterampilan merancang dan melaksanakan percobaan serta mengkomunikasikan hasil di depan kelas. Berikut hasil sebaran persentase keterampilan merancang dan melakukan percobaan dengan aspek penilaian ketepatan menentukan variabel, ketepatan menentukan langkah kerja, keterampilan dalam melakukan percobaan, keterampilan dalam membaca hasil pengamatan, dan keterampilan kegiatan akhir percobaan. Berdasarkan diagram yang ada, dapat disimpulkan dari 12 peserta didik, 83% memiliki keterampilan merancang dan melakukan percobaan dengan sangat baik, dan 17% dengan kategori baik. Penilaian keterampilan mengkomunikasikan hasil atau presentasi diukur dengan beberapa aspek, yaitu penguasaan bahasa, ketepatan intonasi dan artikulasi, kemampuan mempertahankan dan menanggapi pertanyaan. Berikut hasil sebaran kategori penilaian keterampilan presentasi. Berdasarkan diagram tersebut dapat disimpulkan dalam satu kelas terdapat 83% peserta didik memiliki keterampilan mengkomunikasikan hasil dengan sangat baik dan 17% dengan kategori baik. Kepuasan peserta didik dalam mengikuti praktek pembelajaran ini mencapai nilai 92,70 dengan kategori sangat puas, di mana terlihat dari analisis survei kepuasan pembelajaran yang diisi oleh peserta didik. Penerapan model pembelajaran PBL ini dapat merangsang cara berpikir tingkat tinggi dan membiasakan literasi sains dengan kegiatan pemecahan masalah di LKPD, terutama dalam menganalisis data percobaan. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini senang, sangat puas, dan juga antusias. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta didik dapat memecahkan masalah yang ada di LKPD, keaktifan peserta didik dalam merancang percobaan, melakukan diskusi dengan kelompok, menyampaikan hasil diskusi dengan percaya diri. Faktor keberhasilan dari strategi ini adalah keterlibatan peserta didik yang aktif pada pembelajaran dengan model, metode, LKPD, dan bahan ajar yang dipilih dan disusun guru yang sudah tepat dengan karakteristik materi dan gaya belajar peserta didik. Pembelajaran yang dapat diambil dari proses pembelajaran ini adalah guru perlu meningkatkan kembali kemampuannya, mengembangkan diri dalam menggunakan model pembelajaran yang inovatif, meningkatkan kompetensi teknologi dengan baik, dan mengikuti perkembangan pendidikan yang dinamis.